PPB. Hari ini kita berada di halaman Fakultas Pertanian Perikanan Biologi, dan di sebelah saya ada Pak Budi Afriansa MSI. Beliau adalah dosen dari Prodi Biologi dan beliau adalah pengamat fauna, Pak Budi ya. Apa kabar Pak Budi? Alhamdulillah sehat Pak Sehat, Dik. Pak, ya? Iya, alhamdulillah. Ya, kita hari ini akan bincang-bincang mengenai lingkungan kampus kita ya. Kalau ini pagi jam 8:30 dari hari Rabu ya. Hari Rabu. Jadi suasananya cerah sekali, awannya biru, dan kalau sobat-sobat dengar lebih detail di belakang kami ada suara kicauan burung, ada tekukur, pesuit, kutilang, banyak sekali Pak Budi ya. Betul sekali Pak. Jadi memang kampus IBB ini yang luasnya lebih kurang 140 hektar ini sangat penting sekali buat kita jaga, terutama kalau kita lihat di sekeliling kampus Fakultas Pertanian dan Perikanan Biologi ini begitu banyak sekali tumbuhan dan juga hewan, sehingga yang penting atau sangat penting untuk kita jaga itu yang pertama itu adalah biodiversity-nya. Jadi biodiversity itu bukan hanya hewan, tumbuhan, dan juga yang pastinya mikroorganismenya Pak. Ya. Jadi seperti itu. Nah, Jadi kalau kita detailkan satu-satu ya, iya, itu mungkin kalau dituangkan itu nggak ternilai. sangat luar biasa sekali Pak. Jadi Jenis mikroorganismenya, Iya. cendawannya, Betul. jamurnya, kemudian bakterinya. bakterinya tuh. Kita pun belum mengetahui ya jenis bakteri di dalam ini apa Betul saja yang sekali. memang bermanfaat Iya. buat hidup manusia gitu ya. Betul sekali Pak. Jadi memang nilai penting berikutnya tadi, penting juga kita untuk bisa mengkaji ya high conservation value-nya. Jadi bagaimana biar atau supaya keanekaragaman flora, fauna, dan mikroorganisme ini itu memiliki nilai konservasi yang sangat tinggi sekali, sehingga proses kita untuk menjaga, kemudian untuk kita menjadi lebih nyaman berinteraksi dengan alam semesta ini itu bisa terjalin dengan erat sekali Ya. seperti itu Pak. Jadi kalau saya amati ya, sebenarnya kita sudah memulai ya dari teman-teman biologi sama aquaculture, kalau nggak salah, riset ke dalam itu ternyata sudah banyak risetnya. Ada saya dengar itu di teman-teman aquaculture mengenai ikan lokal ya. Betul. Ternyata di dalam ini menyimpan misteri yang perlu kita telusur lebih dalam. Ada ikan-ikan lokal Bangka Belitung yang berada di dalam. Dan saya dengar Pak Budi juga risetnya kupu-kupu Ya, di sini Pak. alhamdulillah ya, betul Pak. Jadi memang kita beberapa waktu yang lalu memang mengkaji atau meneliti beberapa jenis keanekaragaman kupu-kupu yang ada di sekitar kampus kita. Jadi kita, karena kampus ini sangat unik sekali, sangat spesial sekali bagi kami khususnya Pak, karena kita mengetahui bahwa tipe habitat yang ada di kampus Universitas Bangka Belitung ini bermacam-macam. Kita bisa lihat ada hutan hujan tropis seperti ini yang apabila cahaya matahari begitu langsung menyinari itu sangat bagus sekali. Ini mengakibatkan atau berdampak begitu banyak serangga, khususnya ini kupu-kupu yang diurnal ini mulai untuk beraktivitas pada pagi hari, siang hari, bahkan juga menjelang sore hari semakin banyak seperti itu. Tapi sebentar Pak Budi, menarik nih. Kupu-kupu ini kan diawali oleh telur, Ya. kemudian dia berubah menjadi ulatnya ya. Ya. Ulat kemudian kepompong, Kepompong. kupu-kupu. Kupu-kupu. Nah, pada saat ulatnya kita ketahui ini perusak yang luar biasa ini. Ya. Nah, jadi gimana nih sebenarnya kaitan kita bisa mendapatkan manfaat dari kupu-kupu ini? Kalau lihatnya dengan ulatnya itu merusak. Bahkan kalau misalkan kita bersanding dengan agrotek ya, berkaitan dengan tanaman pertanian, kalau ada ulat di situ itu ada hama gitu. Nah, tetapi gimana cara ini kita melihatnya itu ada suatu kekayaan yang luar biasa. Ya. Baik Pak, jadi kalau kita pelajari, kita kaji lebih dalam lagi, spesies itu kan ada namanya spesies kunci seperti itu, key spesies. Jadi memang keberadaan organisme itu memang kadang-kadang dia menjadi kunci untuk keberadaan organisme lainnya. Jadi keberadaannya itu di dalam habitat, di dalam suatu ekosistem itu bisa mendukung atau juga bisa mengganggu keberadaan
organisme lain. Nah, itu yang pertama, key species. Kemudian yang kedua itu adalah spesies indikator. Nah, jadi dengan adanya keberadaan organisme atau hewan tersebut, nah ini kita bisa mengetahui nih, kita bisa membuat indikator-indikator apa saja. Oh, ada spesies ini nanti akan terjadi lonjakan spesies yang lain, atau kehilangan spesies ini maka akan mengurangi atau menurunkan jumlah spesies yang lain. Nah, ini sangat penting sekali, dan kita harus mengetahui bahwa di alam itu ada yang istilahnya dengan homeostatis. Jadi alam itu akan menuju keseimbangan, Pak. Jadi tentunya peran organisme, baikkah dia itu sebagai dekomposer atau pengurai, kemudian dia juga mungkin ada juga sebagai pengganggu misalnya seperti itu, ataupun juga dia sebagai penyerbuk, ataupun dia sebagai hama, itu tentunya memiliki fungsi dan peranannya masing-masing, dan alam pasti akan menuju kepada keseimbangan tersebut untuk mengatur agar ekosistem ini tetap bisa berjalan seimbang, sehingga rantai makanan ataupun juga jejaring makanan itu akan terus berjalan, akan saling berhubungan satu sama lain, pada suatu titiknya keseimbangan itu muncul. Dan yang pasti kita sebagai manusia yang beraktivitas di kampus, kemudian juga menempati lahan kampus ini, itu akan merasa lebih nyaman lagi. Seperti itu, Pak. Jadi ya kadang-kadang kalau melihat aktivitas dari biota ya, flora fauna ya begitu, itu malah kayaknya sejuk, kita tenang gitu ya. Benar, jadi, benar banget, Pak. Di kepala tuh kalau kita datang ke sini tuh tenang gitu ya, seperti itu. Nah, kemarin tuh dari riset Pak Budi itu kira-kira ada berapa macam kupu-kupu? Banyak apa sih sebenarnya? Iya, jadi keanekaragaman kupu-kupu di kita ini kemarin kami membaginya itu menjadi ada 4 tipe habitat yang bisa kita lihat, Pak. Pertama kita lihat seperti yang di belakang kita ini. Nah, ini adalah hutan, seperti itu, habitat hutan yang kita lebih kurang sebagai hutan sekunder seperti itu. Kemudian kita beralih ke habitat perkebunan, karena di sekitar kampus kita ini juga ada perkebunan. Kemudian kita mengambil juga sampel itu ada di sekitar perairan. Nah, karena ada beberapa lokasi atau spot di kampus kita ini juga ada titik-titik yang aliran sungai kecil, kemudian juga ada kolam seperti itu. Nah, kemudian juga kita lihat ada beberapa spot ataupun titik yang ada di kampus itu ada rumput atau padang rumput seperti itu. Nah, dari beberapa tipe habitat tersebut, maka kami mendapatkan lebih kurang itu ada 15-an spesies kupu-kupu yang ada di kampus kita ini. Dan memang sejatinya sebagai serangga, nah kupu-kupu ini juga sangat penting peranannya di dalam ekosistem. Yang pertama itu tadi kita bisa lihat, pertama dia sebagai penyerbuk. Itu sangat penting sekali, Pak. Karena kalau dia sebagai penyerbuk, kita bisa lihat bahwa beberapa jenis tumbuhan yang ada di kampus kita ini, nah itu kan juga ada buah-buah lokalnya seperti itu. Sehingga dengan adanya keberadaan beberapa spesies serangga ini bisa membantu proses penyerbukan. Kemudian juga dari beberapa jenis serangga ini juga memang kita melihat ada potensi untuk dijadikan sebagai serangga yang bisa mengendalikan serangga lainnya seperti itu. Jadi keberadaan serangga ini bisa mengendalikan serangga lainnya atau serangga hama. Jadi kita mengatasi permasalahan hama itu dengan menggunakan hewan lain, sehingga keuntungannya apa? Kita mengurangi pemanfaatan bahan-bahan kimia atau insektisida segala macam, sehingga itu menjadi potensi yang sangat luar biasa sekali bagi Universitas Bangka Belitung kalau kita bisa mengkaji lebih dalam lagi. Baik, Pak Budi, kalau kita lihat selain kupu-kupu ada burung ya. Kalau kita lihat sebenarnya ada keterkaitannya burung dan kupu-kupu itu ya. Betul. Karena kupu-kupu itu kan akan dalam perkembangbiakannya ada ulat, dan kita ambil contoh aja kutilang. Saya lihat kutilang banyak sekali di sini. Itu ada hubungannya dengan kupu-kupu karena kutilang makan ulat juga itu ya. Jadi dia menjadi keterkaitan di situ ya. Benar Pak Dik. Jadi kalau kita lihat rantai makanannya, nah rantai makanannya itu memang burung atau spesies Aves ini memang membutuhkan beberapa jenis serangga seperti itu untuk nutrisinya atau untuk pakannya. Dan kita mengetahui bahwa
burung ini kan memiliki range area atau daerah jelajahnya yang cukup luas ya. Dan dengan 140 hektar ini sebenarnya ini potensi bagi kita sekali bagaimana kita bisa menyediakan ya ekosistem yang sangat baik untuk menarik ribuan jenis burung itu bisa tinggal, bisa hidup nyaman di kawasan kita ini. Jadi luar biasa sekali sebenarnya. Dan kemudian kalau kita lihat ada hubungannya juga dengan monyet-monyet ini ya. Luar biasa. Jadi burung itu makan biji-bijian, kemudian dia akan mengeluarkan fesesnya Ya. dan akan tumbuh-tumbuhan itu menjadi makanan buat monyet-monyet yang ada di sini. Sebenarnya gitu ya mungkin ya. Ya. Jadi memang kalau kita kaji lebih dalam lagi Pak D, jadi memang ada perilaku hewan. Nah, dari khusus yang kelompok burung ini, dia kan memang ada yang pemakan biji-bijian. Jadi proses penyebarannya itu memang diperantari oleh jenis-jenis burung ini. Nah, jadi dengan adanya peredaran atau persebaran biji-bijian itu, maka tentunya dia akan tumbuh pada habitat yang baik seperti itu. Dengan tumbuh dengan baik tentunya dia akan memiliki tumbuh dan berkembang, kemudian berbuah, kemudian berbunga, dan kemudian tadi Pak disampaikan tadi bahwa memang ada beberapa spesies primata yang ada di kita ini. Paling tidak saya melihat ya itu ada ada 3 ya spesies primata yang ada di kita ini. Yang pertama itu memang Macaca fascicularis itu ya, monyet ekor panjang seperti itu. Kemudian kita juga bisa lihat lutung seperti itu ya. Nah, kita bisa lihat lutung. Saya beberapa kali lihat juga ada yang monyet yang ekornya pendek seperti itu. Nah, jadi keberadaan primata ini juga karena ini dia termasuk hewan dari dunia yang lama. Maksudnya kalau dari kajian evolusi ini dia termasuk sebagai hewan-hewan yang sudah lama berada di bumi seperti itu, sehingga dengan keberadaannya ini memang semakin mengindikasikan bahwa keberadaan mereka itu sangat dipengaruhi juga dengan perubahan ekosistem yang ada di kita. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita cermati secara, kalau kita mau diam sejenak ya, melihat alam yang di sekitar halaman kita itu menunjukkan bahwa itu kaya banget ya. Dari kawasan kebun, ceri sampai ke sini luar biasa. Itu suatu pemberian dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa ya. Dan kalau saya lihat perilaku dari monyet-monyet ini ya, dia walaupun itu sudah terbang ya, sudah jalan di sebelah sana itu ya, tapi tetap melintasi itu Pak Budi. Apakah memang ada kok harusnya kan itu bukan habitat dia lagi gitu. Betul. Jadi memang kalau kita kaji lebih dalam lagi di behavior animals itu, jadi yang pertama itu memang hewan-hewan ini memiliki yang namanya pilot gitu Pak. Jadi dari sisi otaknya ya, mereka memiliki pilot, istilahnya itu pilot. Jadi pewarisan sifat dari generasi ke generasi itu diwarisi ke keturunannya. Nah, jadi kemudian yang kedua, dia itu memiliki mapping, peta seperti itu. Nah, peta. Jadi itu juga sama itu. Jadi diwarisi juga. Jadi kemampuan dia bisa mengetahui arah itu disinkronkan dengan peta yang telah dia dapatkan, mapping yang telah dia dapatkan dari turunannya. Jadi kalau Bapak misalnya melihat hutan sudah terbuka seperti itu, ada bariernya, Nah, ini kok monyetnya kok masih juga lewat aja di situ. Iya, karena memang bentuk perilakunya itu sudah terwariskan, Pak. Jadi dia tertanam. Jadi memang kalau sudah di suatu titik, kemudian alurnya pada periode tertentu dia akan pindah lagi. Ada kita mengistilahkan dengan migrasi seperti itu. Jadi secara genetis itu diturunkan. Iya, diturunkan seperti itu. Jadi makanya kita penting untuk menjaga itu. Karena keanekaragaman yang sangat penting itu ya keanekaragaman genetik. Ya, keanekaragaman genetik. Dan ini kalau dia tidak terwarisi, hilang, satu generasinya hilang, maka kita akan sangat rugi sekali. Begitu karena apa? Karena saya bilang di awal tadi, saya sampaikan di awal, ada yang namanya dengan spesies
key spesies kunci tadi. Jadi kalau hilang itu ataupun punah, nah itu akan mengganggu rentetan rantai makanan ke atasnya ataupun juga rantai yang ada di bawahnya. Nah, ini akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Baik, berarti kesimpulannya ya peran kita secara bijaksana Pak Budi ya untuk karena kan manusia itu di muka bumi dia memiliki tugas sebagai khalifah ya. Khalifah, jadi memimpin, jadi dia yang mengatur semuanya agar tadi mengarah ke keseimbangan. Jadi hidup kita selalu mengarah ke titik keseimbangan bagaikan air gitu ya. Ya, betul. Asik sekali ngobrol pada pagi hari ini. Ya ternyata memang kalau kita cermati lebih detail, lebih dalam lagi tentang kawasan UBB ini, memang UBB ternyata memiliki kekayaan yang luar biasa dan bahkan sobat kita bisa melakukan riset bersama di sini, bisa mengkaji bersama di sini, dan saya tuh pengen juga Pak Budi mengajak teman-teman sobat kita dari SMA, SMP yang sedang belajar biologi ya. Betul. Dan mungkin ini sudah sangat cukup ya untuk memberikan cukup wawasan sekali, itu. Pak. Jadi ya kita mari bersama-sama belajar di lingkungan kampus kita dan menjaga. Kemudian kita selalu mengarah ke titik keseimbangan itu sehingga kita menjadi hidup lebih tenang begitu. Mungkin gitu Pak. Ya, betul sekali Pak. Betul sekali. Jadi sedikit tambahan lagi. Ya. Jadi memang karena ini saya ada istilah yang seperti itu yang sering kita dengar bahwa alam semesta itu tempat kita untuk belajar. Begitu banyak ilmu yang bisa kita ambil dari alam semesta ini. Nah, menyinggung hal tersebut maka ada satu yang nomor 3 Pak. Jadi yang pertama tadi itu adalah biodiversity-nya, kemudian itu adalah konservasinya, kemudian yang ketiga itu adalah jasa lingkungannya. Jadi bagaimana kita mengelola ya potensi habitat, keanekaragaman hayati, keanekaragaman spesies dan keanekaragaman genetik yang ada di kampus kita ini. Nah, itu bisa kita kelola dengan baik sehingga tadi anak-anak SMP, SD, bahkan TK ataupun juga perguruan tinggi lainnya bisa kita riset bersama. Betul. Berkunjung ke kampus kita sehingga kita bisa kaji potensi keanekaragaman hayati yang ada di kampus kita ini. Tadi kita bicara banyaknya ke faunanya. Betul. Belum floranya ya. Belum floranya Pak. Ya, kita pernah riset bareng kalau nggak salah Pak Budi di Sebelum ya. Ya. Dan itu kita dapat hampir 40-an ya. 40-an tumbuhan yang berperan sebagai obat. Betul. Dan kalau di belakang ini saya lihat ada ketepeng. Karena secara tradisional itu sebagai obat kulit ya. Ya, obat kulit dan saya pikir masih banyak lagi tumbuhan yang lain yang bisa bermanfaat. Baik, sobat, demikian bincang-bincang kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.